Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Hari ini kita akan memulai latihan dan juga pembacaan sebuah kitab yang baru, yaitu kitab yang berjudul Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi, yaitu kitab mengenai penjelasan atau syarah dari sebuah risalah. Yang risalah tersebut berjudul Adabud Darisi wal Mudarrisi. Sekilas jika kita melihat judul dari risalah ini, kita dapat memperkirakan bahwa risalah ini itu mengandung atau berisikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Baik dari sisi penuntut ilmunya, yaitu ad-daris, dan juga dari sisi pengajarnya, yaitu al-mudarris. Di mana kita mengetahui salah satu cara bagi kita untuk mendapatkan ilmu yang berkah dan juga bermanfaat, itu adalah dengan menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu. Dan langkah pertama bagi kita untuk menjaga adab dalam menuntut ilmu, itu kita harus mengetahui atau mengilmui apa saja adab-adab dalam menuntut ilmu tersebut. Sehingga salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan supaya kita dapat menjaga adab dalam menuntut ilmu adalah kita melakukan latihan dan membaca kitab ini, yaitu Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Marilah sebelum kita memulai latihan dan juga pembacaan dari kitab ini, kita meluruskan niat kita dalam membaca kitab ini supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu yang berkah yang dapat menghasilkan amalan dan juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena niat itu adalah yang paling penting sebelum kita memulai sesuatu. Kemudian kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memudahkan langkah kita untuk membaca kitab ini dari awal sampai akhir. Dan juga memudahkan bagi kita untuk mengamalkan apa-apa yang terdapat dalam kitab ini, supaya kita dapat menjaga adab-adab kita dalam menuntut ilmu, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ilmu yang penuh keberkahan dan juga bermanfaat bagi kita, yang dapat melahirkan amalan dan juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebetulnya, ya apa risalah ini? Kita sedikit mengenal atau sedikit memperkenalkan apa itu risalah Adabud Darisi wal Mudarrisi ini. Nah, risalah ini wahiyallati intaqaha minal majmu'i. Nah, risalah Adabud Darisi wal Mudarrisi ini itu dipilih atau diseleksi dari kitab yang lain, yaitu kitab Al-Majmu' lil Imamin Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang kitab Al-Majmu' ini itu adalah buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang al-mutawaffa fil amis sadisi was-sab'ina wa sittimi'atin lil hijrati. Ya, al-mutawaffa fil amis sadisi was-sab'ina wa sittimi'atin lil hijrati, yang beliau wafat pada tahun 676 Hijriyah. Maka sebetulnya risalah ini itu adalah poin-poin yang diambil atau diseleksi atau dipilih dari kitab Al-Majmu', buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala.
Nah, siapa yang meringkas atau menyeleksi poin-poin tersebut? Nah, kita lihat di sini Al-Allamatu Asy-Syaikhu Muhammadu Jamaliddini Al-Qasimiyyu Ad-Dimashqiyyu. Maka yang menyeleksi poin-poin tersebut itu adalah Al-Allamatu ya, Asy-Syaikhu, ya di sini marfu karena sebagai fa'il dari intaqaha, ya dari fi'il intaqa. Berarti yang menyeleksi, memilih poin-poin tersebut itu adalah Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi. Ya, al-mutawaffa fil 'ami tsani wa tsalatsina wa tsalatsimi'atin wa alfin lil hijrati. Yang beliau meninggal atau wafat pada tahun 1332 Hijriyah. Maka beliau ketika membaca Al-Majmu', buah karya Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengambil poin-poin dan juga menyeleksi poin-poin yang terkait dengan adab-adab penuntut ilmu dan juga pengajar ilmu. Ya, jadi yang melakukan pemilihan poin tadi adalah Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Maka itu adalah risalah Adabud Daris wal Mudarris ini. Kemudian risalah tersebut itu disyarah, ya, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Ya, syarahaha Abdullah bin Shalihin Al-Fauzanu. Ya, risalah ini kemudian dijelaskan atau disyarah oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Maka kitab inilah yang akan kita mulai latihan dan pembacaannya hari ini. Ya, kemudian kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Di sini berisikan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian takdirnya saya membaca misalnya. Kemudian kita lanjutkan isi dari kitab ini. Muqaddimatus Syarihi. Kitab ini didahului dengan muqaddimah atau pembukaan dari syarih. Dalam hal ini adalah Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Ya, beliau hafizahullahu ta'ala mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalina. Semoga ya salawat dan juga salam senantiasa tercurahkan kepada nabi dan rasul yang paling mulia. Ya, siapa beliau? Nabiyina Muhammadin, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan juga kepada keluarga beliau, wa ashabihi ajma'ina, dan juga kepada seluruh sahabat-sahabat beliau, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan juga semoga senantiasa tersampaikan kepada siapa saja yang mengikuti mereka semua, yaitu para sahabat, ya, dan juga para keluarga dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikutinya dengan baik sampai hari akhir. Amma ba'du, ya, kemudian setelah itu, fa inna fadlal ilmi, ya, maka sesungguhnya keutamaan ilmu, wa syarafa ahlihi, dan juga kemuliaan ahli ilmu, wa bayana thamaratihi, dan juga penjelasan mengenai buah-buah atau faidah-faidah dari ilmu, wal hatha ala talabihi, dan juga anjuran untuk menuntut ilmu tersebut.
mimma tawatarat fihil adillatus syar'iyyatu. Maka hal-hal tersebut, yaitu tadi keutamaan ilmu, kemudian kemuliaan dari ahli ilmu, kemudian penjelasan dari faedah atau buah ilmu, dan juga anjuran untuk menuntut ilmu, itu merupakan hal yang sudah mutawatir. Ya, sudah sampai kepada kita dengan derajat yang sudah meyakinkan, ya, mutawatir. Ya. Mutawatir dari mana? Dari dalil-dalil syar'i. Ya, artinya dalil-dalil syar'i itu sudah menunjukkan bahwa ilmu itu sesuatu yang utama. Dan ahli ilmu itu mendapatkan derajat yang mulia. Ya, dan juga penjelasan dari faedah dan manfaat ilmu dan anjuran untuk menuntut ilmu itu sudah sampai kepada kita dari dalil syar'i dengan derajat yang mutawatir. Kemudian watakallama fihil ulama'u wal murabbuna wal mukhtassuna. Dan hal tersebut tadi itu sudah disampaikan juga oleh para ulama dan juga para pendidik dan juga para ahli. Wa qad adrakal ulama'u annal ilma la yatimmu nashruhu 'alal wajhis sahihi. Ya. Dan sungguh para ulama itu sudah memahami, ya, bahwa ilmu itu tidak akan sempurna penyebarannya dengan cara yang benar. Kemudian wala yu'ti thimarahu lil alimi wal muta'allimi tahsilan wa amalan. Dan juga ilmu itu tidak akan dapat memberikan buah-buahnya kepada alim, ya, kepada ulama, kemudian wal muta'allim dan juga kepada penuntut ilmu, tahsilan wa amalan. Ya, berupa buahnya itu berupa pelajaran dan juga amal. Illa bittahalli bimakarimil akhlaqi. Ya. Jadi ulama itu sudah memahami bahwa ilmu itu tidak akan sempurna, ya, penyebarannya dengan cara yang benar, dan juga tidak akan memberikan buah-buahnya kepada penuntut ilmu dan juga ahli ilmu, melainkan dengan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Artinya di sini disebutkan bahwa ilmu itu akan sempurna penyebarannya dan juga akan memberikan buah-buahnya hanya dengan, ya, berhias diri dengan akhlak yang mulia. Wa mahasinil adabil madhkurati fi hadzal babi. Ya, dan juga menghiasi diri dengan adab-adab yang baik yang disebutkan dalam bab ini. Ya, yaitu adabil alimi wal muta'allimi. Yaitu adab-adab yang disebutkan dalam bab adabul alim wal muta'allim. Ya, adab-adab yang berkaitan dengan ulama dan juga penuntut ilmu. Lidha, ya, oleh karena itu, faqad uniyal ulama'u bihadzal babi. Maka sungguh para ulama itu benar-benar memperhatikan bab ini, yaitu bab adab-adab yang berkaitan dengan ulama dan juga penuntut ilmu. Wa jama'u ma yata'allaqu bil wasayat thayyibati, ya, dan juga para ulama itu mengumpulkan apa-apa yang berkaitan dengan wasiat-wasiat yang baik. Ya, wal manhajis sadidi, dan juga yang berkaitan dengan metode yang benar. Wat taujihis salimi, dan juga, ya, bimbingan yang baik, yang selamat. Likullin minat darisi wal mudarrisi, ya, para ulama itu mengumpulkan
wasiat yang baik tadi dan metode yang benar dan bimbingan yang baik tadi untuk setiap orang atau untuk setiap penuntut ilmu dan juga pengajar ilmu. Ya. Mimma yanfa'u wa yufidu fi usulit ta'limi wat tasnifi. Yang wasiat-wasiat, kemudian metode dan bimbingan tadi itu bermanfaat dan juga berfaedah dalam pokok-pokok pengajaran dan juga penulisan. Ya. Apa itu? Dzalika annal muallima qad yakunu 'indahu hasilatun minal ilmi. Ya, hal tersebut itu karena seorang pengajar ilmu itu terkadang di sisi ulama atau pengajar ilmu tersebut, itu beliau memiliki apa-apa yang telah dia pelajari dalam hidupnya. Artinya memiliki ilmu yang dapat diajarkan kepada murid-muridnya. Ya. Lakin qad la yusiluha ila talibi bi aisarit turuqi. Ya, akan tetapi terkadang ulama tersebut itu tidak dapat menyampaikan ilmu-ilmu beliau kepada penuntut ilmu dengan jalan-jalan yang mudah. Artinya dengan kata lain, terkadang ulama itu kesulitan untuk menyampaikan ilmu yang dia miliki kepada muridnya dengan cara yang mudah. Ya. Mengapa? Li'annahu bihajatin ila majmu'atin minal adabi wassuluki. Ya, karena sebetulnya ulama atau pengajar itu juga sangat memerlukan, sangat membutuhkan kepada kumpulan dari adab-adab dan etika. Ya. Wa ma'rifatit tariqatil muthla litawsili ma'lumatihi litullabihi. Dan juga ulama atau pengajar itu sangat memerlukan at-tariqatul muthla, cara yang utama atau metode yang efektif untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang dia miliki kepada para pelajarnya atau para murid-muridnya. Maka di sini walaupun seorang ulama, seorang alim itu memiliki banyak ilmu, ternyata beliau, ulama itu masih memerlukan adab-adab, kemudian etika-etika yang berkaitan dengan metode menyampaikan ilmu. Dan ulama juga perlu mengetahui cara atau metode yang utama, yang efektif untuk menyampaikan ilmu tersebut kepada para muridnya. Nah, ini tadi dari sisi pengajarnya. Kemudian wat-talibu qad yakunu jaddan fit tahsili. Ya. Dan penuntut ilmu, pelajar, itu terkadang itu memiliki semangat yang tinggi. Ya, artinya sangat bersungguh-sungguh dalam memperoleh ilmu. Walahu raghbatun akidatun. Ya, dan terkadang penuntut ilmu itu memiliki keinginan yang sangat kuat dalam menuntut ilmu. Walakin la yasilu ila matlabihi minal ilmi. Akan tetapi terkadang penuntut ilmu itu tidak sampai kepada tujuannya dari menuntut ilmu. Padahal tadi dia memiliki keinginan yang kuat dan juga memiliki semangat yang tinggi, bersungguh-sungguh. Ya, kemudian wayahsulu, ini dari la berarti wayahsulu ala thamaratil marjuwati. Dan juga terkadang akan tetapi penuntut ilmu tersebut tidak akan mendapatkan buah yang diharapkan dari proses menuntut ilmu tersebut. Walaupun tadi memiliki keinginan yang tinggi dan juga memiliki kesungguhan. Ya. Mengapa seorang penuntut ilmu yang semangat tapi kok tidak
dapat mencapai tujuannya dalam menuntut ilmu dan tidak menghasilkan buah yang diinginkan. Ya, la faqadahul adabul lati yanbaghi an yatahalla biha talibul ilmi. Karena penuntut ilmu tersebut itu kehilangan, ya, dia tidak memiliki adab-adab yang selayaknya seorang penuntut ilmu itu menghiasi diri dengan adab-adab tersebut. Maka dari uraian ini kita dapat menyimpulkan bahwa seorang penuntut ilmu yang tidak menghiasi diri dengan adab-adab menuntut ilmu, bisa jadi dia tidak akan sampai kepada tujuannya menuntut ilmu. Bahkan tidak akan memperoleh buah yang diharapkan dari proses menuntut ilmu tersebut. Kemudian kita lanjutkan, wa mimma jaa'a fi hadzal maudu'i, dan di antara yang disebutkan dalam pembahasan ini, ya, ma dzakarahul imamul allamatu Abu Zakaria Yahya bin Syarafin an-Nawawiyyu fi muqaddimati kitabihi. Maka di antara yang disebutkan atau yang datang mengenai pembahasan ini, yaitu pembahasan adab menuntut ilmu, itu adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Allamah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang kita kenal dengan atau masyhur dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Di mana beliau menyebutkannya fi muqaddimati kitabihi, di pendahuluan kitab beliau. Ya, kitab beliau yang berjudul apa? Al-Majmu'i fi Syarhil Muhadzabi. Yaitu kitab Al-Majmu' fi Syarhi Al-Muhadzab. Ya, kitab beliau yang sangat masyhur. Maka faqad dzakara jumlatan nafisatan min adabil alimi wal muta'allimi. Maka beliau, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, itu sungguh dalam muqaddimah kitab beliau tersebut, itu beliau menyebutkan hal-hal yang sangat bermanfaat, ya, dan berharga mengenai adab-adab pengajar ilmu dan penuntut ilmu. Nah, kemudian tsumma qama Allamatus Syami Muhammadu Jamaliddini Al-Qasimiyyu bi ikhtisariha. Ya, kemudian datanglah ulama yang lain, yaitu Allamatus Syam, ya, ulama yang sangat berilmu dari negeri Syam, yaitu Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Ya, beliau melakukan peringkasan dari muqaddimah tadi. Ya, mudahnya beliau meringkas muqaddimah tadi menjadi risalah yang ada di hadapan kita ini. Kita lihat catatan kaki berkaitan dengan keterangan tadi. Ya. Di catatan kaki ini disebutkan dzakara fadilatus syaikhi Muhammad bin Nasirin Al-Ajamiyyi. Ya. Berkata fadilatus syaikh Muhammad bin Nasir Al-Ajami, hafizahullahu, ya, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, al-mu'tani birisalatil Qasimiyyi. Ya, siapa Asy-Syaikh Muhammad bin Nasir Al-Ajami ini? Beliau adalah al-mu'tani, ya, beliau adalah yang memperhatikan, atau dengan kata lain beliau adalah muhaqqiq dari risalahnya Al-Qasimi ini. Ya. Beliau mengatakan di As-Safhatal Khamisata pada halaman kelima dari hasil tahqiq beliau terhadap risalah Al-Qasimi ini, anna hadhihi risalata mukhtasaratun min risalatin atwalu minha. Ya, atau risalatin atwala minha. Bahwa risalah ini, ya, risalah Al-Qasimi yang kita gunakan ini, itu sebetulnya merupakan risalah dari
merupakan ringkasan dari risalah yang lain. Ya, ringkasan dari risalah lain yang min risalatin atau wala minha, yang lebih panjang dari risalah ini. Ya, karena risalah ini yang ada di hadapan kita, Adabul Darisi wal Mudarrisi ini, itu sebetulnya diringkas 2 kali. Ya, diringkas 2 kali oleh Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau pertama itu membuat ringkasan yang panjang. Ya, ringkasan yang panjang dari Muqaddimah Al-Majmu'-nya Al-Imam An-Nawawi tadi. Ya, ringkasan yang panjang itu beliau beri judul Adabul Alimi wal Muta'allimi wal Mufti wal Mustafti. Ya, jadi panjang, dan juga ada adab mufti dan adab orang yang meminta fatwa. Kemudian wa kataba 'alaiha, kemudian beliau meringkas dari ringkasan tersebut atau menulis dari ringkasan tersebut, atau ringkasan tersebut kemudian beliau jadikan sebagai Tajridul Faqiri Muhammadi Jamaliddini min Muqaddimati Syarhil Muhadzabi lin Nawawi. Ya, beliau kemudian membuat kitab dengan judul Tajridul Faqir ya Muhammad Jamaliddin min Muqaddimati Syarhil Muhadzabi lin Nawawi. Ya, itu adalah ringkasan yang pertama. Nah, kemudian beliau memurajaah ringkasan tersebut. Ya, memurajaah ringkasan tersebut. Nah, kemudian beliau meringkasnya menjadi sepertiganya. Ya, karena mau dimasukkan ke sebuah majalah ya, yang disebut dengan Al-Muqtabas. Ya. Maka beliau meringkasnya menjadi risalah yang ada di hadapan kita ini. Ya, dan beliau mencukupkan hanya dengan adab-adab penuntut ilmu dan pengajar ilmu. Sehingga jadilah risalatu atau judulnya Adabud Darisi wal Mudarrisi. Ya. Kemudian kita kembali ke atas. Nah, ini thumma qama 'allamatus Syami Muhammadu Jamaliddini Al-Qasimiyu bi ikhtisariha. Ya, kemudian 'allamatus Syam Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi itu meringkasnya fi uslubin jamilin. Ya, dengan beliau meringkasnya dengan gaya bahasa yang indah. Wa ardin badi'in, dan juga beliau meringkasnya dengan penyajian yang sangat baik. Ya, ardin badi'in, dengan penyajian yang sangat baik. Faqtasara ala ma yuhtaju ilaihi fi hadzal zamani. Ya, beliau meringkas, mencukupkan dengan hal-hal yang diperlukan ya oleh penuntut ilmu dan juga pengajar ilmu pada zaman ini ya, atau pada zaman tersebut. Ya, pada zaman hidupnya Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. Wa hadzafa ma yustaghna anhu. Ya, dan beliau rahimahullahu ta'ala itu menghapus apa-apa yang beliau anggap tidak diperlukan pada zaman ini. Faja'a hadzal mukhtasaru risalatan wafiyatan nafi'atan. Ya, maka jadilah ringkasan ini menjadi sebuah risalah yang lengkap dan bermanfaat. Kemudian yada'u ma suttira fiha ila qiraatiha walistifadati minha. Maka apa yang tertulis di dalamnya, ya ma suttira fiha itu menjadi fa'il bagi yada'u, maka apa yang tertulis di dalam risalah tersebut itu mengundang untuk dibaca. Ya, artinya menarik untuk dibaca. Dan juga menarik bagi kita untuk mengambil faedah dari risalah tersebut. Mengapa ini menjadi menarik? Li'annan nufusa tamilu fi mithli hadzal maudu'i ilal ijazi. Ya, karena jiwa ini itu tamilu ilal ijazi. Ya, condong menyerukai yang ringkas. Ya, dalam pembahasan yang serupa dengan hal ini. Artinya apa?
yang berkaitan dengan adab ya dan lain sebagainya, itu jiwa itu lebih condong atau lebih menyukai kepada yang ringkas. Ya, karena itu ringkasan ini itu menjadi menarik atau mengundang untuk dibaca. Nah, kemudian beliau melanjutkan wa qad yassarallahu ta'ala li syarha risalatil qasimiyyi hadhihi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan bagiku, ya bagiku maksudnya adalah kepada Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, untuk mensyarah atau menjelaskan risalah dari Al-Qasimiyyi ini. Ya. Bi uslubin yunasibuha, ya, dengan gaya bahasa yang sesuai dengan risalah ini. Wa qassamtuhu ila 18 darsan. Dan saya membaginya, ya, membagi risalah ini menjadi 18 pelajaran, ya, ila 18 darsan. Wa auda'tu fi syarhiha jumlatan minan nuquli 'anil a'immati wal ulama'i wal udaba'i. Dan saya meletakkan, ya, ketika mensyarah risalah ini, itu saya meletakkan sejumlah nukilan dari para imam, dan juga dari para ulama, dan juga dari para ahli adab. Ya, maka ya beliau di sini itu memenuhi syarahnya dengan nukilan ucapan para imam, para ulama, dan para ahli adab. Ya, mengapa? Li'anna hadza mimma yusyajji'u 'ala thalabi. Ya, li'anna hadza mimma yusyajji'u 'ala thalabi. Karena nukilan-nukilan tersebut itu merupakan sesuatu atau di antara sesuatu yang dapat memotivasi, menuntut atau memotivasi kita untuk menuntut ilmu dalam adab ini. Ya. Mengapa ini memotivasi? Lishtimali siyarihim wa akhbarihim. Ya, karena syarah tersebut itu dipenuhi dengan kisah hidup mereka, ya, biografi dari para imam, para ulama, dan para ahli adab, dan juga akhbarihim, ya, dan juga keterangan-keterangan dari para imam, para ulama, dan para ahli adab tersebut. Ya, ala ma yashhadul himama. Ya, dengan cara yang dapat mengasah cita-cita dan juga niat. Ya. Fahum atqa lillahi ta'ala. Ya, maka mereka, yaitu para imam, para ulama, dan para ahli adab, itu lebih bertakwa di sisi Allah, atau yang paling bertakwa di sisi Allah. Wa ahda sabilan, ya, dan juga yang paling mendapatkan petunjuk dalam jalan hidup mereka. Maka apa? Wa ma dzakaruhu huwa khulasatu tajaribihim. Maka apa-apa saja yang disampaikan oleh para imam, para ulama, dan para ahli adab tersebut, itu merupakan ringkasan dari pengalaman mereka. Yani tajarib ini jamak dari tajaribah. Wa thamaratu juhudihim. Dan apa-apa yang mereka semua sebutkan itu merupakan ringkas atau buah dari kesungguhan mereka. Ya, maka karena itu ringkasan dari pengalaman mereka dan juga buah dari kesungguhan mereka yang tidak akan mungkin kita saingi, maka itu akan memberikan manfaat kepada kita ketika kita membacanya. Kemudian kita lihat catatan kaki terkait dengan hal ini. Ya. Di sini Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, Ittala'tu ba'da nihayati hadzal syarhi ala kitabin nafisin. Setelah saya menyelesaikan syarah dari risalah ini, ya, setelah beliau menyelesaikan syarah dari risalah ini, ya, saya menemukan sebuah buku yang
berharga dan bermanfaat. Ya, beliau setelah menyelesaikan penulisan, beliau menemukan sebuah kitab yang ternyata sangat berharga dan bermanfaat. Bi'unwani Fiqhin Nafsi. Ya, kitab tersebut berjudul Fiqhun Nafsi. Ya, siapa penulisnya? Li Syaikhi Ad-Dukturi Yahya bin Ibrahim Al-Yahya. Yaitu Fiqhun Nafs, buah karya Syaikh Ad-Doktor Yahya bin Ibrahim Al-Yahya. Ya, wastafattu minhu ba'dhan nuqulil lati adaftuha ba'dar ruju'i ila masadiriha. Ya. Maka dari kitab tersebut, dari kitab Fiqhun Nafs tersebut, saya mendapatkan faedah. Ya. Faedah berupa sebagian nukilan-nukilan yang ada dalam kitab tersebut. Yang nukilan-nukilan tersebut saya sertakan dalam syarah ini, setelah saya merujuk dan kembali kepada referensi atau sumber dari nukilan tersebut. Kita kembali ke atas. Ya, kemudian kama auda'tu fi athnai safahatiha syai'an minat tajaribit ta'limiyatil mustafadati athna'at dirasati fil ma'hadil ilmiyyi wa kulliyatish syari'ati. Ya, beliau mengatakan kama auda'tu fi athnai safahatiha. Ya, sebagaimana ketika saya membaca atau membalikkan halaman-halaman risalah ini, kemudian mensyarahnya, saya meletakkan sesuatu. Ya, auda'tu syai'an. Saya meletakkan sesuatu minat tajaribit ta'limiyatil mustafadati athna'at dirasati fil ma'hadil ilmiyyi wa kulliyatish syari'ati. Saya meletakkan sesuatu dari pengalaman ketika saya belajar atau pengalaman pembelajaran yang didapatkan faedahnya selama atau ketika belajar di ma'had ilmi. Ya, artinya ketika beliau dulu belajar, itu beliau mendapatkan pengalaman pengajaran, kemudian faedah tersebut beliau tambahkan juga dalam syarah ini. Ya, pengalaman tersebut beliau dapatkan athna'at dirasati fil ma'hadil ilmiyyi wa kulliyatish syari'ati. Pengalaman tersebut beliau dapatkan ketika beliau belajar di ma'had ilmi dan juga ketika beliau belajar di perguruan tinggi di Fakultas Syariah. Ya. Kemudian tsummal fawaidal mustafadata, atau kalau kepada minat tajaribi berarti tsummal fawaidil mustafadati minat tadrisi fil masjidi wal ma'hadi wal jami'ati. Kemudian kalau tadi itu pengalaman beliau semasa belajar beliau tambahkan dalam syarah, maka beliau juga menambahkan faedah-faedah yang didapatkan ketika beliau mengajar. Tadi ketika belajar, ini ketika mengajar. Mengajar di mana? Fil masjidi, di masjid, kemudian di ma'had dan juga di universitas. Mimmastafadnahu min masyayikhina wa ustadzina. Ya, yang hal-hal tersebut itu sebetulnya hal yang saya atau kami dapatkan faedah dari para masyayikh kami dan juga ustadz-ustadz kami. Rojian an yustafada minha, ya, dengan berharap supaya dapat mendapatkan faedah dari hal tersebut. Ya, kemudian wa fil khitami aqulu, maka pada akhirnya atau kesimpulannya saya katakan, ya, inna mithla hadhil adabi jadiratun bi an tudarrasa fil masajidi. Bahwa pelajaran yang semisal dengan adab-adab ini, yaitu adab-adab menuntut ilmu, itu sangat layak untuk diajarkan di masjid-masjid. Wat-dauratil ilmiyati, dan juga sangat layak untuk diajarkan di dalam daurah-daurah ilmiah.
wa fit dirasatin nidhamiyati. Ya. Dan juga pada dirasat an-nidhamiyah, yaitu pelajaran-pelajaran yang terstruktur atau kurikulum-kurikulum yang terstruktur. Kurikulum di mana? Misalnya fi tsanawiyati wal jami'ati. Ya, baik di sekolah level menengah, ya sekolah menengah atau di universitas. Maka adab-adab ini itu sangat layak diajarkan ya baik di masjid, ya di daurah ilmiah ataupun bahkan di sekolah dan universitas. Ya. Fama ahwajat darisa wal mudarrisa ilaiha. Maka betapa butuhnya penuntut ilmu dan pengajar ilmu terhadap adab-adab penuntut ilmu ini. Ya. Jadi dua-duanya memerlukan, baik penuntut ilmu maupun pengajarnya. Ammal mudarrisu, adapun kalau dari sisi pengajarnya, fahuwa muhtajun ila jumlatin minal adabi fi nafsihi wa darsihi wa ta'limihi. Ya, adapun guru atau pengajar, maka guru itu memerlukan kepada sejumlah adab-adab yang berkaitan dengan dirinya, dan juga pada pelajarannya, dan juga pengajarannya. Ya, maka guru juga memerlukan adab-adab tersebut, adab pada dirinya, adab pada pelajarannya, ya, kemudian metode pengajarannya. Wa ammat talibu, dan adapun penuntut ilmu, fahuwa bihajatin ila an yata'addaba ma'al ilmi wa ahlihi wa kutubihi. Dan adapun dari sisi penuntut ilmu, maka penuntut ilmu itu ya sangat butuh, ya, memerlukan untuk beradab kepada ilmu, ya, dan juga ahli ilmu, ya pemilik ilmu, dan juga kitab-kitab yang berisikan ilmu. Wa ma'a nafsihi wa zamilihi, ya, dan juga beradab kepada dirinya sendiri dan juga rekan belajarnya, ya teman sekelasnya atau rekan belajarnya juga kepada mereka kita perlu beradab. Hatta yu'tiyal ilmu thimarahu. Ya, maka jika adab-adab ini dijaga, baik dari adab guru dan juga adab muridnya sama-sama dijaga, maka ilmu, ya sampai ilmu itu akan dapat memberikan buah-buah atau faedah-faedahnya. Ya, kemudian wa yanfa'a, ya sampai hatta, ya mengikuti yu'tiya kemudian yanfa'a, diatofkan hatta yu'tiyal ilmu thimarahu wa yanfa'a at-tarafaini. Wa yanfa'at tarafaini, ya, atau wa yanfa'al ilmu at-tarafaini. Sehingga ilmu itu dapat bermanfaat bagi dua belah pihak. Ya, artinya kalau adab menuntut ilmu itu dijaga, ilmu itu akan memberikan buahnya dan dapat memberikan manfaat kepada dua pihak, yaitu pihak guru dan pihak murid. Hadza, ya demikian, wa qad ya'tamattu fi hadza syarhi ala risalati adabid darisi wal mudarrisi. Ya, dan ya ini wa qad ya'tamattu fi hadza syarhi, dan sungguh saya bersandar atau menggunakan dalam syarah ini, ya, karena syarah itu kan perlu ada kitab asalnya. Nah, kitab asal apa yang beliau gunakan? Yaitu risalati adabid darisi wal mudarrisil lati i'tana biha syaikhu al-allamatu al-muhaqqiqu. Yaitu risalah adabud daris wal mudarris yang diperhatikan, ya, atau ditahqiq oleh asy-syaikh al-allamah al-muhaqqiq, ya, siapa beliau? Muhammadu benu Nasirin al-Ajamiyu. Ya, yaitu yang ditahqiq oleh asy-syaikh al-allamah al-muhaqqiq Muhammad bin Nasir al-Ajami waffaqahullahu. Semoga Allah senantiasa memberikan beliau taufik. Ya, maka di sini yang beliau jadikan pegangan itu adalah risalah adabud daris wal mudarris yang ditahqiq oleh asy-syaikh Muhammad bin Nasir al-Ajami. At-tab'atul ula, yaitu untuk cetakan yang pertama.
Ya, kapan itu? Fil amil wahidi wa thalathina wa arba'imi'atin wa alfin lil hijrati. Yang dicetak pada tahun 1431 Hijriyah. Ya. Nashra Daril Basyairil Islamiyati. Ya, dicetak pada percetakan Darul Basyair Al-Islamiyah. Nah, tapi di sini poin yang penting ma'ar ruju'i ilal asli. Ya, di sini Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala itu selain membaca kitab yang ditahqiq oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Nasir Al-Ajami, beliau juga merujuk kepada kitab asalnya. Apa kitab asalnya? Wa huwa Kitabul Majmu'i lil Imamin Nawawi. Yaitu kitab asalnya adalah kitab Al-Majmu', ya syarah Muhadzab tadi, buah karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Mengapa beliau perlu seperti itu? Kita lihat catatan kaki. Ya, atau ini fa idza qultu al-asla, maka jika saya katakan dalam syarah nanti al-asl, ya, fal muradu al-majmu'u lin-Nawawi. Ya, maka kalau saya katakan al-asl maksudnya adalah kitab Al-Majmu' buah karya An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa idza qultu al-matbu'a, adapun jika saya katakan al-matbu' yang tercetak, fal muradu tab'atu Daril Basyairi. Maka yang saya maksud adalah cetakan Darul Basyair ini. Ya, yang ditahqiq oleh Asy-Syaikh tadi Muhammad bin ditahqiq oleh Muhammad bin Nasir Al-Ajami. Ya. Walam astati'il wuqufa ala nuskhatil Qasimiyyi al-mansyurati fi majallatil Muqtabasit Dimashqiyati. Ya, walam astati'il wuqufa, dan saya tidak mampu mendapatkan ala nuskhatil Qasimiyyil mansyurati fi majallatil Muqtabasit Dimashqiyati. Ya, saya tidak mampu untuk mendapatkan naskah, ya, naskah dari Risalah Al-Qasimi yang dicetak di majalah Al-Muqtabas tadi, ya, di Damaskus. Karena asalnya Risalah Adabut Darisi wal Mudarris itu dicetak untuk majalah. Ya, majalahnya majalah Al-Muqtabas. Nah, di sini Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan itu tidak mampu atau tidak dapat menemukan majalah Al-Muqtabas yang isinya ada risalah ini. Ya. Maka beliau hanya dapat bersandar kepada yang ditahqiq oleh Asy-Syaikh Al-Ajami tadi. Illa ma nusyira fi syabakati. Ya, melainkan ada sebetulnya majalah Muqtabas ini, namun yang tersebar di jaringan internet. Ya, jadi kalau di internet dapat ditemui ya, apa yang diklaim berasal dari majalah tersebut. Ya, namun wa huwa mal'un bil aghlati. Ya, wa huwa mal'un bil aghlati. Akan tetapi yang tersebar di internet tersebut itu penuh dengan kekeliruan. Ya, lidza lam altafit ilaihi. Ya, oleh karena itu saya tidak berpaling pada yang tersebar di internet tersebut. Nah, kita kembali ke atas. Ya, mengapa beliau sampai harus merujuk? Li'annal matbu'a, ya, karena yang tercetak di cetakan Darul Basyair Islamiyah ini khala min alfadhin maujudatin fil asli. Itu kosong atau terkadang itu ada lafat-lafat yang ada di kitab Majmu'nya Imam Nawawi, namun hilang di yang tercetak di Darul Basyair. Ya, jadi ada yang hilang dari lafat-lafatnya. Padahal apa? Wasiyaqu qad yastad'iha. Ya, wasiyaqu qad yastad'iha. Padahal konteks kalimatnya itu ya, terkadang atau mungkin memerlukan lafat-lafat yang hilang tersebut. Ya, jadi aneh. Ya, karena konteksnya sebetulnya memerlukan
lafaz tersebut tapi ternyata malah hilang. Ya. Wala adri, dan saya tidak mengetahui hal hadzafa hal Qasimi amdan, ya, apakah memang Asy-Syaikh Al-Qasimi itu menghapusnya dengan sengaja, au annaha saqitatun, ataukah lafaz tersebut hilang dalam proses ketika editing, ya, pencetakan dan lain sebagainya. Ya, karena itu beliau merujuk kepada kitab asalnya. Wallahu as'alu an yaj'ala amali sholihan. Ya, dan saya berharap kepada Allah, ya, semoga Allah menjadikan amal saya ini, yaitu penulisan syarah ini, sebagai amal yang sholih. Waliwujuhihi kholisun. Dan juga saya berharap kepada Allah, semoga saya ikhlas dalam dan tulus dalam menulis syarah ini dengan mengharapkan wajah Allah. Wali ibadihi nafi'an, ya, dan juga berharap semoga kitab ini itu dapat bermanfaat bagi para hamba Allah. Innahu sami'un qaribun mujibun. Ya, sesungguhnya Allah Maha pendengar, Maha dekat, lagi Maha menjawab doa. Wa katabahu Abdullahi banu Salihun, wa katabahu Abdullahi banu Salihin al-Fauzanu. Maka muqaddimah ini ditulis oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kemudian naharul jumu'ati, ya, pada siang hari di hari Jumat, ya, pada fil yaumir rabi'i, atau fil yaumir rabi'i wal 'ishrina min syahri safarin lil 'ami tsamini wa thalathina wa arba'imi'atin wa alfin lil hijrati. Ya, fil yaumir rabi'i wal 'ishrina min syahri safarin lil 'ami tsamini wa thalathina wa arba'imi'atin wa alfin lil hijrati. Ini ditulis pembukaan ini pada siang hari di hari Jumat pada tanggal 24 bulan Safar di tahun 1438, pada tahun 1438 Hijriyah. Demikian pembukaan dari kitab ini. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk dapat membacanya sampai akhir dan juga mendapatkan ilmu dari kitab tersebut yang dapat kita amalkan dalam menjaga adab-adab penuntut ilmu. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.